Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Baik, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Masjid ini Masjid Jajar. Kita akan melanjutkan usul tafsir atau usulun fit tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala sebagai muqaddimah untuk nanti kita masuk pada tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kita masuk pada pembahasan tartibul Quran. Pengurutan Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala tartibul Qur'ani tilawatuhu taliyan ba'duhu ba'dan hasba ma huwa maktubun fil masahifi wa mahfudhun fis sudur. Yang dimaksud dengan tartibul Quran, pengurutan Al-Quran, maksudnya pembacaan Al-Quran. Sebagiannya setelah yang lain secara urut. Sebagaimana yang tertulis di mushaf-mushaf dan yang dihafal pada dada para penghafal. Di pengurutan di sini pengurutan dalam membaca. Bagaimana hukumnya pengurutan Al-Qur'an? Yang beliau katakan wa huwa thalathatu anwa'. Pengurutan Al-Qur'an ini ada 3 macam. Yang pertama, tartibul kalimat. Nah, tartibul kalimat. Pengurutan kata-kata. Bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdhi'iha minal ayah. Di mana setiap kalimat berada pada tempatnya dari setiap ayat. Bacaan kata-kata dari ayat-ayat Al-Qur'an. Masing-masing kalimat, masing-masing kata ada pada tempatnya sesuai dengan yang tertulis di mushaf. Wa hadza thabitun bin nassi wal ijma'. Dan ini ditetapkan dengan nas serta ijma'. Nah, ditetapkan dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril. Dan Nabi SAW ketika turun ayat maka beliau perintahkan kepada para kutabil wahyi, para penulis wahyu. Nah, tulislah kalimat ini, ayat ini demikian di tempat ini ditunjukkan. Nah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca tulisan, tapi beliau menghafal ayat yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menunjukkan tempatnya. Maka pengurutan ini tauqifi istilahnya. Ditetapkan dengan nas dan juga para ulama semuanya sepakat
para sahabat, kutabul wahyi, para khulafa ar-rasyidin sepakat dalam hal ini. La na'lamu mukhalifan fi wujubihi wa tahrimi mukhalafatih. Maka kata beliau, Syekh Utsaimin mengatakan kami tidak tahu ada perbedaan pendapat, ada orang yang menyelisihi tentang masalah wajibnya pengurutan kata-kata dalam ayat Al-Quran. Tidak ada pula yang menyelisihi haramnya orang mengacak ya dalam membaca ayat Al-Quran. Fala yajuzu ay yuqra'a, maka ya, sebagai contoh saja tidak boleh untuk dibaca ayat pertama surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak boleh dibaca dengan Lillahil Hamd Rabbil Alamin. Tidak boleh dibaca demikian. Bagi Allah pujian, Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh diacak. Ini yang pertama, tartibul kalimat. Yang kedua, tartibul ayat. Yang kedua, pengurutan ayat. Bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdhi'iha minas surah. Di mana setiap ayat ada pada tempatnya dari surat, ya, dari suratnya. Pengurutan ayat, maka setiap ayat diurutkan dalam tulisan, diurutkan dalam bacaan pada tempat dari setiap surat. Beliau juga katakan hadza tsabitun bin nassi wal ijma'. Ini juga ditetapkan dengan nas dan ijma' seperti yang pertama tadi. Wa huwa wajibun 'alal qaulir rajih. Dan ini satu hal yang wajib. Jika orang membaca Al-Quran, wajib membaca urutan ayat-ayat sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Wa tahrumu mukhalafatuhu, dan diharamkan menyelisihi urutan Al-Quran. Tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan diacak ayat-ayatnya. Maka tidak boleh orang membaca Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim, yang semestinya Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Nah, qala rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, fa fi sahihil Bukhari, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan anna Abdullah ibn Zubair qala li Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum dalam ayat 240 dari suratul Baqarah. Ayat 240 di mana Allah Ta'ala mengatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang mati di antara kalian padahal dia meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim, menjadi wasiat bagi istri-istri mereka, mata'an ilal haul, untuk diberi bekal sampai 1 tahun, ghaira ikhraj, tidak boleh keluar dari rumah. Nah, ini membicarakan masa iddah al-mutawaffa anha zawjuha, masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya, 1 tahun. Dalam surat Al-Baqarah 240. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan kepada Utsman, qad nasakhat hal ayatul ukhra. Ayat ini sudah dihapus, dinasakh oleh ayat yang lain,
yaitu ayat 234 dari surat Al-Baqarah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra." Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian padahal mereka meninggalkan istri, maka istri-istri itu menanti 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hail, dalam keadaan tidak hamil. Nah, ya, itu ya masa iddah yang benar. Ayat itu yang itu menghapus ayat 240 tadi. Abdullah mengatakan, ya, wa hadhihi qablaha fit tilawah. Ayat 234 yang menghapus itu posisinya sebelum ayat 240 dalam urutan bacaan. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, falima taktubuha. Kenapa wahai Utsman, wahai khalifah, kenapa engkau menulisnya? Ayat 240 itu sudah dihapus. Nah, kenapa masih ditulis? Ditulisnya seperti itu pula. Mestinya yang dihapus itu di depan, yang menghapus itu di belakang. Secara logika seperti itu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala an menjawab, "Ya bena akhi, la ughayyiru syai'an minhu min makanihi." Nah, wahai anak saudaraku, aku tidak merubah sesuatu dari tempatnya. Ya, Utsman bin Affan tidak berani merubah urutan Al-Quran. Karena apa? Memang seperti itulah nas. Nah, memang seperti itulah bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bacaan yang terakhir setoran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan tahun terakhir yaitu tahun 10 Hijriah. Nah, dan itu yang menjadi dasar penulisan Al-Quran. Yang menjadi dasar pengurutan Al-Quran. Maka pengurutan ayat itu demikian. Tauqifi, ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan wahyu malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi min hadithi Utsman radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dari hadis Utsman. Ya, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwara dzawatil adad. As-suwaru dzawatil adad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu diturunkan kepada beliau beberapa surat. Fakana idza nazala alaihi syai' da'a ba'dha man kana yaktub. Ketika turun sesuatu, satu surat atau ayat dari Al-Quran, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam da'a memanggil ba'dha man kana yaktub, sebagian sahabat yang biasa menulis.
para kutabul wahyi, para penulis wahyu. Siapa yang mudah, siapa yang ada? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, atau Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, atau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, nah, atau sahabat yang lainnya, siapa yang ada, termasuk juga sahabat Muawiyah bin Nabi Sufyan radhiyallahu taala anil jami'. Nah, beliau panggil sahabat-sahabat yang bisa menulis. Fayaqul, maka Nabi SAW mengatakan, "Dha'u hadhil ayati fi surati allati yudhkaru fiha kadza wa kadza." Nabi SAW katakan, letakkan ayat-ayat ini di surat yang disebutkan padanya demikian-demikian. Nah, ini nas dari Nabi SAW memerintahkan kepada kutabil wahyi untuk menulis ayat-ayat dari Al-Quran di tempat-tempat yang telah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, itu seperti demikian yang ada pada kita sekarang ini. Maka pengurutan kata, pengurutan ayat itu tauqifi, ketentuan pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang ketiga, an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga, tartibus suwar, pengurutan surat-surat. Nah, pengurutan surat-surat. Pembacaan surat-surat Al-Quran sebagiannya setelah yang lain. Nah, ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tahu kalau dari juz 12, juz 29, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij. Nah, urutan demikian. Bagaimana hukumnya membaca satu surat sebelum yang lainnya? Itu yang di juz Amma juga demikian. At-Tin, Al-Alaq, ya, Al-Qadar, Al-Bayyinah, nah, dan seterusnya. Ya, tartibus suwar, pengurutan surat. Bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdhi'iha minal mushaf. Pengurutan surat-surat di mana setiap surat itu ada pada tempatnya dari mushaf. Dibaca sesuai dengan tempatnya pada mushaf. Syekh Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama yang lain, hadza thabitun bil ijtihadi fala yakunu wajiban. Pengurutan surat-surat itu terjadi dengan ijtihad. Ada beberapa pendapat dalam hal ini. Ya, ada yang mengatakan tauqifi, ada yang mengatakan ijtihadi, ada yang menggabungkan di antara keduanya. Sebagiannya tauqifi, sebagiannya ijtihadi. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang diambil di sini oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Nah, dapat yang kedua, bahwa pengurutan surat-surat itu terjadi dengan ijtihad para penulis Al-Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, sedangkan mereka yang berpendapat bahwa pengurutan surat itu tauqifi, mereka berdalil dengan bacaan-bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam sholat
Ya, dalam salat senantiasa urut. Ya, senantiasa urut. Misalnya yang paling masyhur surat Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah, al-ghasyiyah. Dalam salat Jumat, dalam salat Idul Fitri, dalam salat Idul Adha. Dalam salat witir juga demikian. Sabbihisma, kemudian apa? Rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Qabliyah subuh, ba'diyah maghrib, juga demikian Al-Kafirun dan kemudian Al-Ikhlas. Itu semua riwayat menunjukkan Nabi SAW membaca dengan urut. Ya, membaca dengan urut. Nah, pendapat yang kedua ini bahwa urutan surat itu istihad. Dalilnya demikian. Nah, di antara dalilnya dalam Sahih Muslim, fi Sahih Muslim, an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman, annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, bahwa beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam di suatu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud, qiyamul lail, Hudzaifah radhiyallahu anhu ikut bermakmum. Faqara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah, thumma An-Nisa, thumma Ala Imran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Nah, tidak sebagaimana urutan yang ada pada mushaf. Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Nah, juga di sini Syekh Utsaimin mengatakan rawal Bukhari ta'liqan 'anil Ahnaf. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara muallaq, yakni tanpa disebutkan gurunya siapa, tidak disebutkan syekhnya. Diriwayatkan Anil Ahnaf ibni Qais. Dari seorang tabi'in Ahnaf bin Qais. Annahu qara'a fil ula bil kahfi wa fi tsaniyah bi Yusuf aw Yunus. Bahwa dia membaca pada rakaat pertama surat Al-Kahfi, pada rakaat kedua membaca surat Yusuf atau surat Yunus. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar bin Al-Khattab as-subha bihima. Dia menyebutkan Al-Ahnaf bin Qais mengatakan bahwa dia pernah salat bersama Umar bin Al-Khattab salat subuh membaca demikian tadi. Rakaat pertama surat Al-Kahfi, rakaat kedua surat Yusuf atau surat Yunus. Padahal urutannya dalam mushaf, ya, Yunus dulu, Yusuf, kemudian beberapa surat setelahnya surat Al-Kahfi. Yang walhasil tidak urut. Ini dalil mereka. Ya, pendapat yang kedua mengatakan pengurutan surat itu dengan ijtihad. Nah, dengan ijtihad. Baik. Ya, pengurutan surat itu dengan ijtihad. Kemudian kalau pendapat yang ketiga yang menggabungkan. Karena sebagian surat ada riwayat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, maka sebagiannya dengan tauqifi. Yang lain tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memungkinkan itu adalah ijtihad dari para penulis wahyu.
para penulis Al-Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, namun ya pendapat yang rajih di sini memang pendapat yang kedua. Urutan itu dengan ijtihad. Ya, pengurutan itu dengan ijtihad. Tapi perlu ya difahami juga bahwa setelah ijtihad itu ada ijma, kesepakatan para sahabat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa urutan-urutan surat Al-Qur'an sebagaimana tertulis dalam mushaf. Nah, ya urutan mushaf itu urutan surat sebagaimana tertulis. Kebanyakan riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan urut. Ya, kebanyakan riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan urut. Bahkan para sahabat yang memiliki mushaf pribadi, ya, seperti Ubay bin Ka'ab punya mushaf, Abdullah bin Mas'ud punya mushaf, Ali bin Abi Thalib sendiri juga punya mushaf. Urutannya semuanya berbeda. Pengurutan surat-surat itu berbeda. Tapi setelah selesai penulisan mushaf di zaman Utsman radhiyallahu anhu, karena Utsman bin Affan menuliskan Al-Quran itu tujuannya untuk menghilangkan khilaf di antara kaum muslimin, maka beliau memerintahkan sahabat-sahabat yang lain yang punya mushaf yang berbeda agar dibakar mushaf mereka. Mereka pun tunduk patuh, ya, yang punya bacaan-bacaan atau huruf-huruf tertentu, karena Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Nah, yang selain huruf Quraisy dihapus, dibakar mushaf-mushafnya. Dengan demikian Utsman melindungi kaum muslimin dari perpecahan dari sebab mushaf. Maka dari situ meskipun pengurutan surat-surat Al-Quran itu dengan ijtihad, tapi dalam membaca di dalam sholat harus urut. Ya, harus urut. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Pada asalnya membaca satu surat tertentu sebelum yang lainnya sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan urutan mushaf maksudnya, itu boleh. Wa kadza fil kitabah, demikian pula dalam penulisan. Penting tadi kalimatnya urut sesuai dengan urutan mushaf, ayatnya sesuai. Adapun ditulis surat ini sebelum ini, dibaca surat ini sebelum ini, pada asalnya diperbolehkan. Walihada tanawwa'at masahifus sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Oleh karena itu ada bermacam-macam, berbeda-beda mushaf para sahabat. Nah, yang mushaf para sahabat dalam menuliskan surat itu berbeda-beda. Lakin akan tetapi lamma tafaqu 'alal mushaf fi zamani Utsman radhiyallahu anhu sara hadza mimma sannahu al-khulafa'ur rasyidun. Nah, akan tetapi setelah mereka para sahabat sepakat, zaman Utsman sepakat semuanya, tidak ada yang keluar dari ijma. Ya, mereka semua sepakat dengan mushaf yang ditulis di zaman Utsman bin Affan,
Sara hadza mimma sannahul khulafa'ur rasyidun. Maka pengurutan surat-surat itu termasuk sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Waqad dalal hadis, sementara hadis yang sahih menunjukkan ala anna lahum sunnah, bahwa mereka memiliki sunnah yajib ittiba'uha, yang harus diikuti. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nah, dengan demikian membaca surat-surat dari Al-Quran itu diharuskan urut sesuai dengan tertib yang ada pada mushaf Al-Quran. Ini karena itu sunnah para sahabat khulafa ar-rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya. Ya, untuk mengikutinya. Jadi, ya, yang benar memang pengurutan surat itu ijtihad, tapi ijtihad itu harus diikuti. Ya, harus diikuti. Karena apa? Itu ijtihad para sahabat di masa khulafa ar-rasyidin, dan sunnah mereka diharuskan kita mengikutinya. Adapun hadis Hudzaifah radhiyallahu taala an, yang itu memang dijadikan dalil yang kuat ya oleh orang yang berpendapat tidak mengapa. Nah, membaca surat itu dibolak-balik gak apa-apa. Lah itu dalilnya jelas. Nabi SAW baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Ali Imran. Maka hadis itu, ya, hadis itu dijawab bahwa itu memungkinkan kejadiannya sebelum setoran terakhir di bulan Ramadan, ya, tahun 10 Hijriah. Kemungkinan itu terjadi sebelum setoran terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril. Nah, yang dipilih oleh Utsman bin Affan atau yang sebelumnya sebagaimana nanti akan dibahas, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya menerima usulan Umar bin Al-Khattab untuk menulis ulang Al-Qur'an, beliau memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit. Alasannya apa? Zaid bin Thabit itu hadir setiap malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setoran kepada malaikat Jibril. Nah, beliau yang diperintahkan untuk menulis mushaf. Nah, maka ya demikian pengurutan surat itu dalam membaca. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lainnya mengharuskan kita untuk membaca dengan urut, tidak boleh diacak. Ya, tidak boleh diacak, terutama di dalam sholat. Ya, terutama di dalam sholat. Kalau di luar sholat, mungkin ya dalam tes misalnya hafalan bisa dari depan, dari belakang dan sebagainya, nggak masalah. Ini yang dibahas ketika dalam sholat. Harus urut. Ya, harus urut. Baik. Selanjutnya dibahas Kitabatul Quran wa jam'uhu. Penulisan Al-Quran
dan pengumpulannya. Nah, sebenarnya kata jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran sudah mencakup. Karena pengumpulan itu berarti penghafal. Ya, inna alaina jam'ahu wa Qur'anah, kumpulkan. Nah, bisa juga pengumpulan itu maksudnya penulisan. Di sini Syekh Utsaimin memilih untuk menjelaskan dengan kalimat yang berbeda, penulisan dan pengumpulan. Qala rahimallahu ta'ala li kitabatil Qur'ani wa jam'ihi thalathu marahil. Penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya telah melalui 3 tahap. Ada 3 tahap pengumpulan Al-Quran. Al-marhalatul ula, marhalah atau fase tahap yang pertama, pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Qala wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah 'ala al-hifdhi aktsara min al-i'timadi 'ala al-kitabah. Pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak bertumbuh kepada hafalan. Nah, daripada bertumbuh kepada tulisan. Biquwwatiz dzakirah wa sur'atil hifdzi, sebabnya karena kuatnya hafalan mereka, cepatnya hafalan mereka, wa qillatil katibin, dan sedikitnya orang-orang yang dapat menulis, wa wasailul kitabah, dan sedikit pula media-media penulisan. Nah, hingga mereka menulis pada apa yang mudah. Kadang batu pun dijadikan media menulis mushaf, menulis ayat Al-Quran. Nah, ya, mereka lebih banyak bertumbuh kepada hafalan. Walidzalika lam yujma' fi mushafin. Oleh karena itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu kitab. Nah, bal kana man sami'a ayatan hafidhaha. Bahkan pada waktu itu siapa yang mendengar ayat maka dia menghafalnya. Au katabaha fi ma tayassara lahu. Nah, atau dia menulis pada media-media yang tersedia, yang mudah. Min usubin nakhli wa riqa'il juludi wa likhafil hijarah wa kisaril aktaf. Nah, apakah itu pada pelepah kurma, potongan kulit, batu yang datar tipis, atau tulang belikat, ya, tulang belikat unta yang lebar. Ketika kering bisa ditulisi di atasnya. Nah, itu media-media penulisan disebutkan secara ringkas oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Wa kana al-qurra 'adadan kabira. Para penghafal Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat banyak. Ya, yang hafal Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Fa fi Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi radhiyallahu anhu
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahumul qurra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim 70 orang yang mereka semua dikatakan para qari, al-qurra. Kirim mereka untuk berdakwah. Fa'arada lahum hayyani min bani Sulaim. Nah, Ri'lun wa Dhikwan. Maka mereka dihadang oleh dua desa dari Bani Sulaim, yaitu Bani Ri'lun dan Bani Dhikwan. Bani Ri'l dan Bani Dhikwan. Inda bi'ri Ma'unah. Di sumur, namanya sumur Ma'unah. Faqataluhum. Mereka semua bunuh 70 orang utusan Nabi SAW yang disebut Al-Qurra tadi. Itu pertanda, itu isyarat bahwa Qurra'us sahabah, para penghafal Al-Quran dari para sahabat, sangat banyak. Nah, wa fi sahabati ghairuhum katsir. Di antara para sahabat banyak selain mereka yang hafal Al-Quran. Kal khulafa'il arba'ah. Seperti khalifah yang 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka hafal Al-Quran. Wa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Wa Salim, Maula Abi Hudzaifah. Salim, budak Abu Hudzaifah. Ubay bin Ka'ab. Wa Mu'ad bin Jabal. Zaid bin Thabit. Mereka semua hafal Al-Quran. Demikian juga Abu Darda. Bahkan ada juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Zaid. Nah, Qais ibn Sakan. Nah, salah satu paman Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia juga termasuk orang-orang yang hafal Al-Quran. Ini pengumpulan dan penghafalan Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghafalnya sangat banyak sekali dari para sahabat. Demikian juga mereka yang menuliskan Al-Quran ditulis pada media-media yang bisa mereka dapatkan. Ini fase pertama. Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf, masih terpisah-pisah. Kadang satu lembar kulit memuat beberapa ayat. Ada yang kulitnya lebih lebar lagi, memuat satu surat. Nah, batu memuat satu ayat. Tulang belikat ada ayat tertulis. Nah, dan memang di situ ya para ulama menyebutkan hikmahnya kenapa belum dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Imam Az-Zarkashi rahimahullah mengatakan, ya, hikmahnya karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih memungkinkan turun ayat yang menghapus ayat yang lain. Maka Allah mentakdirkan di zaman itu belum ditulis mushaf dalam satu lembar, belum dikumpulkan. Kalau seandainya sudah dikumpulkan dalam satu kitab, kemudian ada ayat yang menghapus atau ayat yang susulan, maka itu menyebabkan perubahan-perubahan yang akan menyulitkan. Nah, bisa bayangkan kalau seandainya misalnya ini mushaf di zaman Nabi, kemudian lembar ayat yang ada di halaman 39 dihapus, maka harus dilepas, didadal. Atau antara ayat 39 dan 40 ada ayat yang lain lagi turun. Yang tadi Nabi SAW katakan, letakkan ayat ini di surat yang demikian-demikian bunyinya, di antara ini dan itu. Maka itu akan mempersulit. Ya, Allah menentukan bahwa di zaman Nabi belum dikumpulkan mushaf, ya, belum dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Baik.
sudah masuk waktu Isya, kita cukup dulu sampai di sini. Marhalah yang pertama, pengumpulan Al-Quran zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.